Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Ada jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-463 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Iwan Dahlan sebagai Mahesa Branjangan, Arya sebagai Resi Bawani, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Panji Garit, Tato sebagai Panji Parasu, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Billy sebagai Damar Taun, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Palwasambu, Kensiwi Nareswari dan Rahastri Kandi, masing-masing dengan suaminya, sedang berbincang di pendopo. Mereka sedang menunggu Mahesa Branjangan dan Kameswara kembali dari Gumuk Serawet. Bersama-sama mereka mempelajari kitab pusaka perguruan pesanggaran, Pallawa Riung Laut, yang telah diberikan oleh Kameswara. Dengan membaca kitab pusaka itu, semakin terbukalah wawasan mereka atas ilmu kanuragan.
kalian berdua sudah mengantuk rupanya. Aku ketularan Rahastri. Bibi bisa saja. Tunggu. Aku merasakan keadaan yang janggal. Aku yakin ini sirap. Ada orang yang menyebar sirap untuk memaksa kita tidur. Simpan kitab itu, Rahastri Kandi. Menyadari adanya keadaan yang tidak lumrah, semuanya segera memusatkan diri untuk melawan pengaruh kekuatan sirap itu. Namun kekuatan sirap itu memang benar-benar luar biasa. Para siswa perguruan Palwasambu yang berada di Regol bergelimpangan tanpa sempat mencari tempat untuk berbaring. Dengan susah payah, Rahastri Kandi dan Kensiwi Nareswari serta Paksi Jala Kuning berusaha menguasai diri. Panji Parasu yang nampak lebih siap menghadapi kekuatan dahsyat dari sirap itu tidak terpengaruh. Bertahanlah sekuat-kuatnya. Jangan turuti keinginan untuk tidur itu. Bertahanlah. Kalau kalian tidur, kalian akan celaka. Ayo, bertahan sekuat-kuatnya. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, lambat laun Rahastri Kandi dan Kensiwi berhasil menyisihkan isyarat kantuk yang palsu itu. Mereka kemudian bergegas melangkah ke halaman. Siapapun kalian yang telah menyebar kekuatan sirap di sini, tentu mempunyai maksud yang tidak baik. Keluarlah! Bagaikan menjawab apa yang baru saja diucapkan oleh Kensiwi Nareswari, dari kegelapan malam muncul dua sosok bayangan. Semuanya langsung bisa mengenali pemuda yang datang adalah Damar Taun. Tetapi baik Rahastri Kandi maupun Kensiwi serta suaminya baru kali itu bertemu dengan Resi Bawani. Wujud Resi yang bermata cacat itu ternyata memang menakutkan. Siapa kalian dan mengapa malam-malam seperti ini menyebar sirap di sini? Untung kami mampu mengatasinya. Jangan besar kepala, Ndo. Jika kau sekarang terbebas dari kekuatan sirap itu karena rasa belas kasihanku, jika aku pertajam sirap itu, kalian berempat tentu berkelimpangan. Ada perlu apa kau datang kemari? Aku ingin bertemu Ki Branjangan. Kakang Mahisa Branjangan tidak ada, Kiai. Jika Kiai bermaksud mempunyai keperluan dengan Kakang Mahisa Branjangan, Kiai boleh datang lagi besok. Tidak sekarang. Malam seperti ini adalah bukan saatnya yang pantas untuk bertamu. Sayang sekali, Ndo. Nasihatmu itu seharusnya ditujukan kepada kakakmu. Apa yang aku lakukan ini baru saja dilakukan oleh Ki Branjangan. Bahkan yang diperbuat telah membelah dadaku, membakarku. Apa yang dilakukannya sangat menghinaku. Dan aku tidak bisa membiarkan penghinaan itu begitu saja. Akan tetapi, Kiai, Kakang Branjangan tidak ada di sini. Sebaiknya pergi saja, Kiai. Kalian mengusirku. Jika Kiai tidak bersedia meninggalkan tempat ini, maka maafkan kami jika kami terpaksa berbuat kasar terhadap Kiai. Seekor kidang kecil akan berbuat kasar terhadap dua harimau. Apapun yang Kiai katakan, akan tetapi kami akan mengusir Kiai yang datang pada saat yang tidak pantas untuk bertamu. Jika perlu, kami akan menggunakan pedang ini. Damar Taun, aku ingin melihatmu bermain-main barang sejenak. Hadapi mereka, Damar Taun. Tunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak mempunyai arti apa-apa. Damar Taun yang rupanya mempunyai sifat pendiam itu kemudian melangkah perlahan. Dengan keyakinan yang tinggi, Damar Taun menghadapi 4 orang yang berada di depannya. Kensiwi segera menempatkan diri di depan. Pedangnya bergerak. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Oh ya? Bagaimana kau bisa mengatakan kami tidak tahu diri, ha? Kalian berani menghina guruku. Kaulah yang tidak tahu diri dan bahkan tidak tahu malu, tidak tahu sopan santun. Rupanya kau berasal dari kalangan rendah, kalangan yang tidak tahu tata krama. Jika kau pernah mempelajari tata krama, kau tentu tahu bagaimana seharusnya bertamu. Bukankah guruku sudah mengatakan kakakmu Ki Branjangan itu telah melakukan tindakan serupa? Aku tidak percaya. Aku mengenal ayahku sebaik-baiknya. Ayahku tentu tidak akan melakukan hal yang tidak pantas. Ayahku adalah orang yang paling baik dari segala macam orang yang pernah aku kenal di dunia ini. Diam kau! Tunggu dulu. Bukan hanya kau yang berhak berbicara. Kau juga wajib mendengarkan aku berbicara. Nah, dengarkan kata-kataku. Ayahku bukan sejenis penjudi ayam jago. Bukan orang yang suka main perempuan. Bukan orang yang suka mabuk-mabukan. Atau perbuatan sejenis yang memalukan itu. Aku tidak percaya dengan bualanmu. Menurutku kau membuah. Kurang ajar. Aku kira istriku bukanlah jenis orang yang kurang ajar. Selama aku menjadi suaminya,
aku tidak pernah melihat istriku bersikap tidak patut. Demit iblis! Siapa yang demit? Siapa yang iblis? Kalian semuanya, kalian yang demit, kalian yang iblis. Bibi, Apa Rahastri? bagaimana kata orang gila terhadap orang lain? Orang tidak waras selalu menyebut orang lain yang tidak waras. Bukankah demikian Rahastri Kandi? Nah, kau dengar kisah anak Damar Taun. Bibiku yang cantik telah menjawabnya. Menurutnya, kaulah sebenarnya yang harus berkaca. Perempuan-perempuan yang tidak tahu diri. Oh ya? Ya, Benarkah kita ini perempuan-perempuan yang tidak tahu diri Rahastri Kandi? Salah. Sebenarnya kita adalah perempuan-perempuan yang cantik. Sayang, kita telah bersuami. Andai kata belum, Damar Taun tentu menginginkan kita untuk menjadi istrinya. Karena selama ini ia tidak pernah mendapatkan perempuan yang baik, kecuali pelacur-pelacur rendahan. Sayang sekali. Andai kata aku belum bersuami pun, aku tidak sudi. Kaum perempuan dianugerahi dengan mulut yang sangat tajam. Itulah yang sedang dihadapi oleh Damar Taun. Pemuda itu menjadi kelabakan karena tidak mampu menjawab. Namun karena itulah kemarahannya bagaikan tidak mampu tertahan lagi. setan nalas. Kurang ajar. Aku bunuh kalian semuanya. Hop, ya. Ya. Maka pertempuran pun berlangsung dengan dahsyat. Damar Taun telah mencabut pedangnya bagaikan seekor burung sikatan. Dia melayang menyambar-nyambar. Ayunan pedangnya yang cepat terengginas sanggup membabat apa saja. Tetapi yang dihadapinya adalah orang muda pilihan. Dengan mantap, Panji Parasu dan Panji Garit beserta istrinya menyerang susul-menyusul dari segala penjuru. Waktu terus bergerak, pertempuran berlangsung meningkat. Damar Taun ternyata memang luar biasa. Meski dia menghadapi 4 lawan dan diserang susul-menyusul habis-habisan, tetapi demikian keringatnya mulai membanjiri tubuhnya. Maka tandangnya bagaikan banteng ketato. Dengan terengginas terampil tata tanggon, kukuh bagai seekor liman. Dia mengamuk, tetapi meski lawannya ternyata mempunyai kemampuan yang dapat mengimbangi mereka berempat, tidak membuat Ken Siwi dan kawan-kawannya menjadi kendor. Namun serangannya semakin menjadi-jadi. Sementara Mahesa Beranjangan dan Kameswara terus memacu kudanya dengan segera menuju Palwa Sambu. Mengapa berhenti? Kita tinggalkan kuda-kuda ini di sini, Kakang. Suara kuda kita justru akan membahayakan. Kita berlari. Baik. 2 ekor kuda itu dilepaskan begitu saja tanpa diikat. Kameswara dan Mahesa Beranjangan kemudian melenting bagaikan bayangan demit. Tubuhnya berkelebat menerobos kegelapan malam. Sementara itu di Palwa Sambu, Kurang ajar. Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Kau! Baru robek pakaianmu, kau sudah menghakimi kami. Kurang ngajar Kisanak. Lalu apa yang akan kau katakan kalau kepalamu terlepas dari leher? Tentu tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Apa yang bisa dikatakan mulut yang terpisah dari tubuh? Paling-paling mati. Kurang ajar! Lagi-lagi hanya itu umpatan yang kau hafal. Yang lainnya masa tidak punya lagi? Debah! Nah, bagus. Berdebat lebih bagus dari kurang ajar. Berhenti! Mengapa kau hentikan pertempuran ini, Sang Resi? Apa kau merasa gatal tanganmu dan ingin menerjunkan diri dalam pertempuran ini? Aku tidak telaten dengan apa yang kalian lakukan. Lalu apa yang akan kau lakukan, ha? Kalian semuanya. Ayo, tataplah aku. Pandang aku. Tatap mataku. Kalian semuanya akan melihat siapakah aku. Ayo, tatap mataku. Tataplah aku. Bukan mereka yang harus kau lawan, Sang Resi. Kuasai diri kalian semuanya dan cepat minggirlah. Kakak. Mundurlah Rahastri Kandi. Biarlah aku yang akan menghadapi. Baik, Kakak. Siapakah kalian? Mengapa kalian membuat onar di sini? Kaukah yang bernama Kameswara? Benar, Kiai. Akulah Kameswara. Jika aku tidak salah, Kakang Beranjangan pernah bercerita sesuatu kepadaku. Apakah Kiai yang bernama Resi Bawani? Jangan berpura-pura belum tahu, anak muda. Jangan mencoba ingkar atas apa yang baru kau lakukan.
Aneh sekali. Sang Resi datang dengan membawa persoalan yang aku tidak mengerti. Maaf Sang Resi, bukankah utusan Sang Resi telah menjanjikan bulan sabit hari pertama untuk pertemuan kita di sebuah padukuhan yang bernama Tegal Delima? Sekarang aku justru menjadi ragu-ragu. Benarkah Sang Resi mencariku? Tidak perlu menunggu bulan sabit hari pertama. Persoalan itu kita selesaikan sekarang. Meskipun persoalan itu ternyata telah berkembang. Berkembang bagaimana Sang Resi? Apa yang Sang Resi maksud? Ada orang yang telah membakar rumahku. Dan aku yakin orang yang bertanggung jawab itu pasti berada di sini. Kakang Beranjangan. Bagaimana Kameswara? Untuk apa harus ditutup-tutupi? Baiklah Sang Resi, aku tidak akan ingkar apa yang baru saja kau alami. Akulah yang melakukan. Kau yang melakukan, anak muda. Kau yang telah membakar rumahku. Kenapa Sang Resi? Sang Resi tidak percaya? Jika Sang Resi tidak percaya, maka Sang Resi adalah jenis manusia yang terlampau mengagumi diri sendiri. Akan tiba saatnya Sang Resi harus mengagumi orang lain. Pada saat itulah Sang Resi akan merasakan sakit karena tidak sanggup melihat kenyataan. Sombong sekali kau anak muda. Aku membutuhkan kesombongan untuk beberapa hal Sang Resi. Dan kepada Sang Resi aku merasa perlu memakainya. Resi Bawani memandang wajah Kameswara dengan seksama. Kameswara merasa risih dilihat oleh mata yang tanpa manik mata itu. Sebenarnya lah, Sang Resi Bawani tidak yakin apa yang baru saja dialaminya adalah karena ulah Kameswara, seseorang yang masih muda. Resi Bawani membayangkan orang yang baru mengganggunya tentulah orang yang sudah tua. Aku masih mencoba mengampunimu, anak muda. Kau tentu mengada-ngada dengan mengatakan bahwa kaulah yang berbuat. Untuk apa aku harus menyebut nama orang lain, Sang Resi? Akulah yang telah melakukannya. Aku melakukan itu adalah untuk membalas apa yang kau perbuat terhadap kakangku Maesa Beranjangan dan pamanku yang memendam kekecewaan hingga kematiannya, Paman Yuyu Rumpung. Jika Sang Resi tidak bisa menerima, apapun akan aku layani. Akan tetapi sebenarnya, aku lebih senang jika pada malam ini tidak terjadi apa-apa. Sebagaimana Sang Resi sendiri telah menjanjikan, bulan sabit pada hari pertama, kita akan bertemu di pedukuhan yang banyak ditumbuhi oleh pohon delima itu. Tidak perlu, anak muda. Tidak perlu menunggu bulan sabit hari pertama. Persoalan itu kita selesaikan sekarang juga. Baik, silakan. Kau harus menjelaskan yang dialami oleh muridku Damar Taun. Kami tahu bahwa kau mengetahui persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh muridku. Jangan mencoba selak. Kau akan bernasib buruk jika kau selak. Jangan mengancam begitu, Sang Resi. Aku tidak suka diancam. Jika Sang Resi datang dengan ketulusan hati, aku tentu akan menolong. Akan tetapi Sang Resi justru mengancam. Aku bisa tidak senang. Damar Taun, tunjukkan telapak tanganmu. Damar Taun telah mengulurkan tangannya, menunjukkan telapak tangannya. Dan Kameswara benar-benar terperanjat melihat sesuatu yang bagaikan terpahat di telapak tangan itu. Kameswara melihat di telapak tangan kanan pemuda yang bernama Damar Taun itu terdapat raja. Kameswara tiba-tiba teringat sebuah peristiwa yang kejadiannya bagaikan kejadian maya ketika dia berada di balik air terjun Gambang Ayun. Bagai membayang kembali di dalam ingatannya apa yang telah dikatakan oleh bayangan Rakai Walengpu Kumbayoni. Pujangga Sangsari mempunyai sebuah cara untuk melindungi titisannya yang lahir kembali ke dunia ini. Akan ada orang yang dengan sukarela memberikan perlindungan, bahkan mengorbankan nyawanya. Jumlahnya ada 5. Mereka itulah yang harus kau cari dengan sebuah ciri-ciri. Terdapat sebuah raja seperti yang dimiliki oleh anakmu. Carilah mereka sampai ketemu. Dengan mereka, kau harus bahu-membahu memberikan perlindungan kepada anakmu. Sebaliknya, kau juga harus mengenali orang-orang yang akan membunuh anakmu. Bisa jadi orang itu mempunyai hubungan yang dekat denganmu. Akan tetapi, sebenarnya oleh takdir, ia telah menjadi tangan-tangan Durga. Orang itu memiliki sebuah pertanda pula, berwujud Raja Mata yang terletak di telapak tangan pula. Mereka ada 3 orang. Itu sebabnya mereka disebut Trinetra. Waspadalah terhadap mereka, meski mereka sahabatmu. Sebaliknya, meski yang memiliki Raja Kalacakra itu orang yang tidak kau sukai, namun karena takdir, ia harus memberikan pengayoman kepada bayimu. Kau harus bekerja sama dengannya. Kau mengetahui apa yang aku sandang ini? Baiklah, aku memang mengetahui. Dan benar sekali kau datang menemuiku. Karena di dunia ini, hanya aku seorang yang bisa mengartikan apa yang sedang kau alami itu. Apakah terjadi sesuatu Ki Beranjangan? Ikat kudamu dan bergabunglah dengan para siswa Palwasambu. Baik. Ayo cepat katakan apa yang kau ketahui tentang tanda aneh yang muncul di tanganku ini. Damar Taun,
bersikaplah sedikit hormat kepadaku. Jangan kasar, karena aku tidak suka dikasari. Apalagi berpikirlah, apa hakmu mengkasari aku? Jika kau mau menggunakan otakmu lagi, kau datang mencariku untuk meminta tolong. Baiklah, cepat katakan. Sejak kapan kau memiliki tanda aneh di dua tanganmu itu, Kisanak Damartaun? Jawablah, jawabanku juga sangat tergantung bagaimana jawabanmu. Sudah 1 tahun ini. Baiklah, Kisanak Damartaun. Aku akan berkata sesuatu. Di dunia ini, dihuni oleh segala sesuatu yang serba berkebalikan. Di mana ada siang akan ada malam. Di mana ada pagi, ada sore. Demikian juga. Di samping ada perbuatan kebajikan, juga ada kejahatan. Rupanya kau adalah salah seorang yang terjerat oleh takdir. Aku terjerat oleh takdir? Iya, kau terjerat oleh takdir. Takdir apa? Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa kau hindari, Kisanak Damartaun. 2 tanda aneh di tangan kanan dan kirimu itu adalah sebuah pertanda bahwa kau harus memilih salah satu. Aku hanya memberikan petunjuk kepadamu, bahwa jika kau memilih ketempatan Raja Trinetra yang berada di tangan kirimu, maka kau akan menjadi pemuja Durga. Kau akan menjadi tangan kejahatan. Sebaliknya, jika kau memilih Raja Kalacakra yang berada di tangan kananmu, maka kau akan menjadi pembela kebenaran. Dengan memilih Raja Kalacakra, maka kau telah menempatkan diri untuk menjadi pelindung seseorang yang mengemban tugas maha berat untuk kedamaian dunia ini. Nah, Kisanak Damartaun, pilihlah. Aku harus memilih? Iya, kau harus memilih. Dan jika kau salah dalam memilih, maka kau akan menyesal untuk selamanya. Baiklah, aku akan memilih. Suasana yang semula hening menjadi semakin hening. Damartaun segera merapatkan kedua tangannya. Pemuda itu memejamkan mata bagai sedang memusatkan segenap perhatian. Kameswara menjadi cemas. Kameswara yang paling tahu apa arti pemilihan 2 raja aneh itu. Segera kemudian dia mempersiapkan diri pula. Kameswara merasa harus mengesampingkan perasaannya sendiri. Segala bahaya atas anak kandungnya Parameswara harus dienyahkan. Sementara itu, dari kedua telapak tangan Damartaun yang menyatu, tiba-tiba terdengar suara yang berdesis. Dan dari sela-sela jemarinya muncul asap keputih-putihan. Damartaun kemudian membuka matanya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.